Dan setelah menjadi dasar, vonis-vonis lain untuk selanjutnya masuk secara resmi di dalam hukum pemilu kita. Jadi ini sudah menjadi jurisprudensi dan juga menjadi aturan di undang-undang, di peraturan KPU, di peraturan Bawaslu itu ada. Gitu. Pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif itu. Jadi ini bukan hanya jurisprudensi sekali lagi, tetapi juga termasuk di dalam peraturan perundang-undangan. Dan buktinya banyak, pemilu itu dibatalkan, didiskualifikasi. Ya, saya nangani ratusan kasus tentang ini, banyak. Ada yang diulang beberapa ini, ada yang dihitung ulang dan sebagainya. Tergantung hakimnya punya bukti atau tidak, atau kalau sudah punya bukti, menerima bukti apa berani apa tidak. Ya. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Prof. Maru, saya akan langsung bertanya kepada Anda. Prof. Maru, apa tanggapan Anda jika ternyata untuk pembuktian TSM terstruktur, sistematis dan juga masif, dikatakan oleh Habibur Rahman, perwakilan dari 02 mengatakan itu sangat sulit untuk dibuktikan. Tapi apakah Prof. Maru punya tanggapan lebih jauh, masih adakah ruang untuk membuktikan jika ternyata kecurangan TSM terjadi di pemilu kali ini? Ya, tapi sebelum ke sana saya kira kita harus kembali dulu, flashback ya. Ketika reformasi kita mengembalikan kedaulatan rakyat itu dalam apa yang dikatakan demokrasi, dan konsensusnya itu bahwa demokrasi itu harus dikawal oleh nomokrasi atau hukum dan konstitusi. Yeah. Dan itu akan dicetuskan di dalam sistem hukum dan peradilan. Tetapi kekecewaan kita kan di awal jebol sudah. Di awal nih? Di awal, ya itulah yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau di dalam sistem doktrin hukum acara pidana di Amerika, kalau ada satu alat bukti yang tidak sah diperolehnya menurut hukum dipakai, itu artinya bahwa the fruit of the poisonous tree, buah pohon terlarang telah dipakai begitu dan masuk dalam sistem. Ini akan sulit sebenarnya bagaimana hasil ini akan kita perhitungkan. Jadi buah beracun itu terus berada, meskipun Pak Jimli pun mengatakan bahwa putusan itu final, tetapi putusan yang cacat tidak pernah final. Itu yang menjadi soal. Masih final, ada peluang gugatannya? Atau putusan yang sah final dalam arti tidak bisa dibanding, tidak bisa dikasasi, tidak bisa di PK. Tetapi putusan yang cacat yang disebutkan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tidak pernah bisa final, tidak pernah bisa dieksekusi. Tapi sekarang sudah mengalir dalam sistem hukum pemilu kita kan. Nah ini problem yang utama sekarang terjadi di sini. Nah oleh karena itu juga kalau melihat dari masa lalu juga TSM itu sulit. Sulit dalam arti semua bisa terbukti tetapi angkanya bisa tidak signifikan. Oleh karena itu, ya kalau misalnya pasangan paslon nomor 1 dan nomor 3 mau melakukan suatu upaya, jadi kita harus fokus kepada pelanggaran itu sendiri. Misalnya TSM, terstruktur. Apakah bisa dibuktikan semua struktur pemerintahan sudah digunakan? Dari yang tertinggi sampai yang terendah. Itu menjadi tugas. Dan kemudian sistematis. Dia menjadi sistem yang direncanakan dengan metode tertentu, dengan instrumen tertentu. Kalau itu merupakan sesuatu yang besar, seperti tadi struktur dari atas ke bawah, pasti hasilnya masif itu. Pasti tidak usah hitung angka lagi. Kalau saya dulu begitu. Tetapi tidak sama pandangan kita, apalagi sekarang MK ini agak pincang. Karena satu diskors. Karena 8 orang hakim yang akan menjidangkan. Ya. Oke, lalu bagaimana nanti perjalanan di MK? Sorry Prof, saya mau tanya dulu. Ada juga argumentasi di luar bahwa karena tidak berdampak, mungkin bisa jadi tidak diterima. Karena harus berdampak kepada hasil pemilu. Kalau kita lihat hasil dari sekarang, data yang di KPU sudah di atas 70%. Jarak antara urutan kedua dengan urutan pertama saja sudah double digit. Ya jadi begini, saya kalau dengan Fritz ini dulu satu tim kan. Jadi sekarang dia ada di sana. Pandangan saya agak berbeda tentang ini. Jadi timnya berseberangan. Kalau penggunaan struktur itu sudah demikian dahsyat ya. Saya katakan tadi, ya Presiden juga ikut kan. Sebagai pimpinan negara, pimpinan pemerintahan. Eksekutif tertinggi ikut ya.
pasti pengaruhnya itu jauh lebih besar. Ya. Itulah yang bisa dikatakan masif. Tapi akan sia-siakah pembuktian? Ya tidak perlu kita melihat lagi kalau saya hasil yang dihitung ya. Kalau ini sifat terstruktur itu bisa kelihatan masifnya. Saya katakan tadi yang saya tidak mengakui itu atau belum menerima itu, tetapi pemerintahan dipakai, ya kan? Bahkan kepala desa kita mendapat info juga yang lain-lainnya. Oleh karena itu kekecewaan kita, kedaulatan rakyat yang harusnya di rakyat itu harusnya dikembalikan dan dikawal oleh sistem hukum dan peradilan. Tetapi kekhawatiran kita kalau orang bertanya, can you trust the current constitutional court, katanya, I don't know. It depends. It depends on what? Tergantung kepada majelis kehormatan yang akan konsolidasi nanti di MK, bagaimana meyakinkan hakim yang 8 ini untuk bangsa dan negara supaya di dalam demokrasi dari otoritarian yang transisi bisa anjlok, dia slide back menjadi otoritarian kembali kalau kita gagal mengawal ini. Ini bahayanya. Jadi semua pihak yang ikut sebenarnya bertanding harus melihat ini dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai mundur dari demokrasi transisi. Dan ukurannya itu kalau misalnya the constitution is the only game in town, semua mematuhi konstitusi dan hukum, itu ukurannya untuk bisa menyelesaikan ini dengan fair. Dengan fair saya catat. Silakan, Zaid mau menambahkan. Ya, saya menggarisbawahi kata sulit yang disampaikan tadi, ya kan, baik dikutip Mbak Afi, statement Pak Habibur Rahman dan juga dari Prof. Sulit ini bukan tidak mungkin. Saya rasa semua juga paham kok. Pemilu 2019 dan pemilu 2024 ini beda banget. Di depan udah ada loh putusan MK-MK. Yang selanjutnya putusan MK-MK itu dikuatkanlah secara tidak langsung melalui putusan DKPP. Ini dua-duanya putusan etik yang final and binding, gitu. Ini nggak terjadi di 2019, gitu kan? Ya artinya ya akan banyak kartu juga yang akan kita gunakan dari 01 yang tentunya nggak kita sampaikan di kesempatan ini. Tapi yang pasti masyarakat harus optimis. Kita kasih kesempatan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan marwahnya sebagai yudisial yang mengawal, lembaga yudisial yang mengawal bagaimana proses berbangsa dan bernegara ini untuk memperbaiki apa yang sudah diputuskan yang melanggar kode etik tadi. Apa maksudnya? Arahnya kemana sih? Targetnya dari 01 kemana? Pemilu ulang atau mendiskualifikasi Gibran? Itu nanti ada dalam petitum kami, nggak di sini kami sampaikan, ya kan. Tapi yang pasti selalu ada kesempatan untuk melakukan perbaikan. Dalam konteks hal ini, ketika sudah diputus oleh MK putusan 90, ya kan. Kami sangat positive thinking dan kami sangat yakin dengan bukti-bukti yang kami miliki, Mahkamah Konstitusi akan berpikir lebih dalam, akan berpikir bagaimana nasib bangsa ke depan diputuskan melalui putusan yang kami mohonkan setelah tanggal 20 nanti. Bang Frits, silakan Anda menanggapi. Apakah Mbak sepakat nggak kalau putusan? Jangan saya tanya saya. Apakah putusan pengadilan itu harus dilaksanakan nggak sih? Satu. Yang kedua, apakah undang-undang perlu dilaksanakan atau tidak? Bukankah undang-undang itu merupakan produk dari apa kesepakatan pemerintah dan partai politik pendukung 1, 2, dan 3 yang bertemu di DPR untuk melihat bagaimana proses pemilu ke depan dan bagaimana cara untuk menjaga rakyat, menjaga suara rakyat. Itu yang perlu kita sepakati dulu gitu loh. Karena konsep mengenai TSM itu kan muncul pada tahun 2008 pada saat Pak Maru dan hakim konstitusi lain termasuk Prof Mahmud itu menjadi hakim konstitusi. Pada saat itu kita berbicara mengenai pilkada, yang pilkada tidak serentak lah kemudian. Itu kan pada tahun 2008 ada satu kotak yang terbuka, pemilu ulang, ada syarat yang ulang-ulang, semua diulang, satu kecamatan, satu kabupaten, satu kota, satu provinsi diulang. Kan kemudian habis proses daripada pilkada langsung, pembentuk undang-undang. Kembali lagi, partai politik yang ada di 1, 2, dan 3 dan pemerintah melihat, TSM itu merupakan sesuatu yang harus kita atur. Oleh karena itulah kenapa, bagaimana cara konsep untuk menentukan TSM itu seperti apa, itu muncul di Undang-Undang 7 tahun 2017. Bahkan Undang-Undang 7 tahun 2017 memperbolehkan orang yang in absentia, yang tidak ada, yang tidak hadir dalam proses itu bisa disidangkan dan bisa dipidanakan. Itu adalah hal-hal yang muncul di Undang-Undang 7 tahun 2017. Poin saya adalah bahwa
Berdasarkan pengalaman demokratis kita, pemilihan langsung yang sejak muncul dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2017, 18 dan tahun 2020 mengajarkan bahwa iya, TSM itu dimungkinkan, tapi kriterianya adalah seperti ini. Itu adalah kriteria yang dibentuk oleh undang-undang. Bukan berarti bahwa pembentuk undang-undang partai politik tidak melihat ataupun tidak mengatakan bahwa TSM itu tidak mungkin terjadi. Itu mungkin saja terjadi. 02 tapi akan berupaya membuktikan TSM itu terjadi nggak sih? tetapi harus sepakat bahwa ini ada indikator-indikator yang harus dipenuhi. Jadi kalau Menurut 02 indikator-indikator itu terpenuhi atau Loh, tidak? kan kalau misalnya 1 dan 3 merasa bahwa ada TSM, serahkan kepada majelis untuk membuktikan. Meskipun di dalam konsep saya bahwa mengatakan undang-undang kembali lagi TSM itu merupakan ranah daripada Bawaslu, bukan merupakan ranah daripada Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Karena investasi negara yang sudah dilakukan untuk menghasilkan pengawas pemilu, 2.500 pengawas pemilu yang permanen, BIMTEK, training, juknis, dan 1 juta pengawas selama di lapangan, itu merupakan bagian untuk mengawal proses tersebut. Ya. Misalnya ada satu yang tidak sesuai, silakan pergunakan jalur pelanggaran etika misalnya. Itu bagian untuk mendukung proses tersebut. Oke, Bang Faisal, Anda mau menanggapi lebih jauh? Soal apa tuh? Soal ini kemudian apakah perlu memang bawa ke MK? Satu pihak ada yang merasa silakan gunakan jalurnya. Pak Jokowi juga mengatakan itu kan. Kalau dicurikan bawa saja seperti itu. Jokowi dan Prabowo itu kan menghancurkan MK. Kemudian ada masalah sekarang kerusakan di pemilu, mereka suruh ke MK. Ya. Ini menurut saya satu logika yang irasional. Dari mana bisa meyakinkan bahwa MK itu menyelesaikan masalah sementara mereka di awal menghancurkan MK. MK hari ini sudah dihancurkan demi meloloskan Gibran sebagai pintu masuk operasional kecurangan yang dibilang TSM itu. Jadi kalau masih memperdebatkan soal apakah ini TSM atau tidak, semua di kubu 02 dan Jokowi saya perintahkan masuk periksa mentalitasnya. Ini terlihat kok. Bagaimana bisa pembiayaan pemilu yang sangat mahal ini, IT-nya hancur, perhitungannya ditunda. Semua input data itu menjadi masalah, gangguan yang masif, terstruktur. Kemudian parade bantuan sosial yang dimobilisasi oleh Jokowi untuk dalam rangka mempengaruhi suara di lapangan. Kemudian saya mau mengatakan begini. Hari ini yang menjadi pegangan bagi Prabowo itu bukan KPU, tapi hasil quick count, perhitungan cepat. Sementara dasar perhitungan cepat ini hanya 2.000 TPS. Dengan dalih ilmiah bahwa 2.000 TPS secara random bisa memotret kemenangan 800.000 nasional. Sekarang logikanya dibalik lagi secara ilmiah. Ada 3.000 TPS yang mengalami kecurangan. Kalau itu juga secara random terjadi, maka itu secara masif gagal ini semua. Terus kalau gagal gimana? Apa mungkin pemilu ulang? Oleh sebab itu, pemilu ulang? Berpikir ortodoks, konservatif yang harus kembali ke tempat lumpur yang sudah dibuat oleh Jokowi dengan Prabowo, MK, ini satu address yang keliru. Ada political will yang bisa digunakan melalui sarana DPR mengundang KPU. Anda lebih serak DPR saja? Saya senang DPR. Komisi 2 itu mitra kerja KPU. Panggil itu KPU. Anda ini 3 kali diberi peringatan. Anda punya manajemen hancur-hancuran. Anda tidak transparan. Anda tidak membuat akses publik berpartisipasi secara konkret untuk mengawal proses ini. Kemudian panggil itu Bawaslu. Kurang ajar kamu. Kenapa 2 kali laporan dari kelompok yang dirugikan itu diabaikan? Nah ini masuk ke dalam saluran negara yang tersedia. Kalau masuk ke DPR, DPR panggil PPATK, DPR panggil BPK, DPR panggil BIN. Semua itu bisa diorganisir dalam satu peran bernegara untuk melihat TSM ada atau tidak. Jadi cara berpikir MK ini sudahlah lupakan. Apakah apalagi kemudian Anwar Usman hari ini, Anwar Usman masih mengajukan gugatan di PT UN? Masih semangat mau didorong-dorong lagi sama dinasti politik. Apakah Anwar Usman akan kembali menjadi hakim atau bahkan ketua MK? Prof Maru jawabannya usai jeda, tetap
Cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.